Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar dengan PAI bab 10 bersama Ibu Dede Hidayah SPDI dari SMA Negeri 1 Nagreg. Asbabun Nuzul Quran Surat Al-Ma'idah ayat 548. Kita akan melanjutkan dari bab 1 yaitu tentang meraih kesuksesan dalam kebaikan dan etos kerja. Maksudnya dari Asbabun Nuzul ini adalah Quran yang melatar belakangi turunnya Quran Surat Al-Ma'idah itu diantaranya yaitu Quran Surat termasuk golongan surat Madaniyah, yaitu surat yang turun setelah hijrahnya Nabi Muhammad. Menurut riwayat Imam Ahmad, surat ini turun saat Nabi Muhammad sedang menunggang unta. Bagian paha unta tersebut hampir saja patah karena sangat beratnya wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Ibnu Abbas juga menjelaskan bahwa surat Al-Ma'idah ayat 48 ini turun berkenaan dengan peristiwa ahli kitab yang meminta keputusan kepada Rasulullah SAW atas persoalan yang sedang mereka hadapi. Pada awalnya, Nabi Muhammad diberi dua pilihan, yakni memutuskan persoalan mereka atau mencari solusi di dalam kitab mereka masing-masing. Namun, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini sebagai petunjuk bagi Nabi Muhammad SAW atas pertanyaan ahli kitab tersebut. Selanjutnya kita akan menelaah tafsir Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Menurut tafsir Al-Misbah, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48 mengandung pesan-pesan mulia sebagai berikut. 1. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hak, artinya benar, yakni hak dalam kandungannya, cara turunnya maupun yang mengantarnya turun, yaitu Jibril alaihissalam. Kedua, kitab Al-Quran berfungsi membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yakni Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, dan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dalam hal ini, Al-Quran adalah muhaimin terhadap kitab-kitab terdahulu karena ia menjadi saksi atas kebenaran kandungan kitab-kitab terdahulu. Selanjutnya yang ketiga, kitab suci Al-Quran juga menjadi pengawas, pemelihara, penjaga kitab-kitab terdahulu, dan menjadi tolak ukur kebenaran terhadapnya, serta menjadi saksi untuk keabsahannya. Dalam kedudukannya sebagai pemelihara, Al-Quran memelihara dan mengukuhkan prinsip ajaran ilahi yang bersifat universal dan mengandung kemaslahatan abadi bagi umat manusia sepanjang masa. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Hendaklah orang beriman memutuskan perkara berdasarkan kitab suci Al-Quran dan tidak boleh bertentangan dengannya. Kelima, tiap-tiap umat memiliki aturan atau syariat yang akan menuntunnya menuju kebahagiaan abadi. Allah Subhanahu wa taala juga mengkaruniakan jalan terang yang dilalui oleh manusia dalam menjalankan aturan agama. Keenam, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan syariat Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna syariat para nabi terdahulu serta membatalkan syariat sebelumnya. Seandainya Allah Subhanahu wa taala menghendaki, niscaya umat Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad akan dijadikan satu umat saja, tetapi tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ketujuh, umat Islam juga diperintahkan untuk berlomba-lomba dengan sungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan dan menghindari perdebatan yang tidak perlu hingga menghabiskan waktu sia-sia. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan berbagai macam syariat untuk menguji siapakah di antara hamba-Nya yang taat dan durhaka. Bagi yang taat akan memperoleh pahala, sedangkan siksa bagi yang durhaka. Sesungguhnya semua manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan diberitahukan apa yang telah diperselisihkannya. Nah, di sini perintah Allah
Untuk berlomba-lomba dalam kebaikan atau fastabiqul khairat juga terdapat dalam beberapa ayat Al-Quran. Di antaranya terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 148, yaitu walikulli wajhatun huwa muwalliyaha fastabiqul khairat Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan di mana saja kamu berada. Pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segalanya. Quran Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 148. Alhamdulillah, untuk materi Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48 tentang kompetisi dalam kebaikan sudah selesai kita pelajari. Mudah-mudahan akan bermanfaat bagi semuanya. Jika memang ada pertanyaan, nanti boleh chat ataupun boleh pas nanti kita bertemu langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.